Halo semua, perkenalkan, nama saya Media Sari Astuti, biasa kerap disapa dengan Media. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, dengan NIM 2142008. Saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah PKR Pendidikan Kelas Rangkap 221 dengan metode kelompok kecil dan perseorangan untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai, silahkan tutup mata dan lipat tangannya. Amin. Selesai. Nah, pagi hari ini yang cerah ini kita sebelum memulai kegiatan kita pemanasan terlebih dahulu. Kalau ibu dia bilang, mana semangatnya kelas 3? Jawabannya, yeay. Kalau ibu dia bilang, mana semangatnya kelas 4? Jawabannya, hore. Oke, baik, good. Semuanya sudah pintar dan baik. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu mengapa kita dijadikan dalam satu kelas dengan dua kelas yang berbeda? Tidak? Nah, jadi wali kelas kita dari kelas 3 itu berhalangan hadir karena anak dari Ibu Yuni sedang sakit. Karena tidak ada yang menunggu, maka Ibu Yuni mengambil cuti. Nah, untuk hari ini kegiatan pembelajarannya digabung ya bersama Bu Dia. Nah, sekarang Ibu ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Kelas 3, Ibu Dia mau bertanya. Siapa yang pernah pergi jalan-jalan? Angkat tangannya. Wih, banyak, hebat. Ternyata suka jalan-jalan ya. Nah, pertanyaan Ibu Dia adalah, jika kita pergi jalan-jalan yang jauh, biasanya kita mengendarai apa? Iya, betul. Mobil. Apalagi? Pesawat. Ada lagi? Oh, kereta api. Iya, betul. Nah, setelah disebutkan ketiganya tadi merupakan apa? Alat? Ya, alat transportasi. Alat transportasi apa? Ada darat dan udara. Baik, terima kasih. Ibu dia ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak kelas 4, Ibu dia kasih pertanyaan. Siapa yang pernah melihat ayahnya kerja? Wah, ternyata banyak, good. Bagus. Ayahnya bekerja, lalu ibunya ada yang bekerja? Iya, bekerja. Ibu dia kerjanya sebagai apa? Betul, sebagai guru. Biasa ditemukan di mana kalau ibu dia? Ada di sekolah. Ya, kalau sedang di luar kita juga berjumpa. Jadi profesi ibu dia adalah guru. Mengapa Bu Dia bertanya kepada kelas 3 dan kelas 4? Karena kita hari ini akan membahas untuk yang kelas 3 mengenal alat transportasi. Sedangkan yang kelas 4 hari ini kita akan mengenal tentang profesi. Begitu ya, sudah paham semuanya. Nah, dari pertanyaan Ibu Dia tadi, itu ada kaitannya dengan tujuan kita hari ini. Jadi yang pertama untuk kelas 3, Ibu Dia harapkan semua anak-anak hebat Ibu bisa mengenal, memahami, tahu fungsinya atau tahu cara menggunakannya. Alat-alat transportasi. Sedangkan yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah Ibu Dia mau anak-anak hebat Ibu tahu profesi orang tua maupun profesi orang-orang di sekitaran masyarakat atau lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa berikut? Nah, mengapa demikian? Karena kita akan membahas lebih dalam apa itu profesi, mengapa profesi itu ada, dan di mana saja kita menemui profesi tersebut. Begitu ya. Kok lupa ya? Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu Dia dan anak-anak sekalian sudah memberikan informasi bahwa absensi di masing-masing
ketua kelas, maka silakan ketua kelas mengumpulkan absensi yang dari minggu lalu sudah dibagikan kertasnya dan absennya yang sekarang. Nanti ibu dia akan cek. Nah anak-anak, untuk yang kelas 3 ibu dia mempunyai sebuah teks tentang mengenal alat-alat transportasi. Nah ada apa aja di dalamnya, kemudian penggunaannya, jenisnya. Tugasnya anak-anak hari ini silahkan membaca teks berikut ini yang sudah ibu bagikan. Kemudian silahkan anak-anak hebat ibu mencari kutipan atau kalimat inti pada teks tersebut, kemudian digarisbawahi dan inti tersebut akan ditulis ulang atau dicatat di buku PS. Apa itu PS? Buku pekerjaan sekolah. Begitu ya. Sambil membaca dan menulis, ibu dia akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, anak kelas 4, ibu dia punya sebuah poster. Poster apa? Iya, sebuah profesi. Apa yang ada di pikiran anak-anak ibu? Melihat di poster ini ada apa saja? Iya, ada beragam orang yang menggunakan baju pekerja atau baju profesi. Nah, dan iya, ada ibu dia juga sebagai guru di situ ya. Itu adalah sebuah poster. Nah, dari poster tersebut, pernahkah anak-anak ibu melihat di sekitaran kita? Pernah. Coba dari salah satu poster ini, mana yang biasanya kalian temui? Iya, betul. Polisi ada di lampu lalu lintas. Anak-anak, selanjutnya ibu dia punya sebuah tugas untuk kelas 4. Nah, tugasnya itu adalah anak-anak kelas 4 mengidentifikasi macam-macam profesi yang ditemui di sekitar masyarakat. Nah, apa saja itu? Seperti yang tadi sudah disebutkan. Bu dia profesinya sebagai, ya betul, guru. Biasa ditemui di mana? Di sekolah. Nah, ibu dia kasih tugas mencari atau berpikir gitu kan, mengidentifikasi lah ya. Macam-macam profesi yang biasa ditemui, minimal 10, boleh lebih. Kemudian cari tahu biasa dijumpai di mana dan fungsinya atau biasanya itu tugasnya apa sih gitu. Begitu ya kira-kira lebih jelasnya. Nah, cara pengerjaannya supaya cepat, ibu dia membagi kelompok kecil untuk kelas 4. Nah, kelas 4 kelompok kecilnya karena kita berjumlah 25 orang, maka ibu minta 6 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Nah, ada sisa 2, maka silahkan secara individu. Jika selesai, lebih baik bisa membantu kelompok yang belum selesai, yang 2 itu. Tapi jika belum selesai atau kesulitan, bisa saling tanya kepada kelompok lain yang sudah selesai. Bisa bertanya kepada ibu dia. Sembari menunggu kelas 4 mengerjakan, ibu dia akan ke kelas 3 ya. Tolong untuk ketua kelasnya bertanggung jawab. Silahkan dicatat apabila teman-temannya ribut. Baik, ibu dia ke kelas 3 terlebih dahulu. Anak kelas 3 bagaimana? Apakah sudah selesai menulis teks yang sudah digarisbawahi tadi? Iya, dari teks tersebut apa saja yang kita dapat? Iya, ada 3 jenis. Apa tuh? Alat transportasinya ada darat, laut, udara. Beragam tidak cara penggunaannya atau fungsinya? Iya, beragam. Kayak mobil, contohnya. Seperti mobil contohnya. Bisa digunakan oleh keluarga. Untuk apa? Untuk jalan-jalan, Bu. Untuk apa lagi? Iya, untuk berdagang bisa. Iya, bagus. Pesawat juga bisa untuk menjadi alat transportasi penumpang maupun barang atau jasa. Nah, sudah paham semua? Sudah dibaca tadi? Iya.
Nah, sekarang tugas kalian yang kelas 3 mengerjakan sebuah LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, anak-anak, perintahnya adalah lembar kerja yang pertama itu adalah pilihan ganda. Jadi seperti pada saat ujian, anak-anak boleh menceklis, melingkari jawaban yang tepat. Boleh pilih salah satu ya, tidak semuanya harus dilingkari. Kemudian itu dikerjakan secara individu. Silahkan tulis nama pada kolom di atas sebelah kanan. Nah, jika sudah, dilanjutkan kita mengerjakan LKPD secara berkelompok di lembar yang kedua. Nah, di kelompok kali ini Ibu akan membagikan dalam 6 kelompok. Karena jumlah kita 15, maka setiap kelompok isinya 3 orang. Sisa yang 2 bisa mengerjakan secara individu ataupun berdua, itu dijadikan satu kelompok boleh. Ya, kemudian cara pengerjaan yang option kedua ini, kertas yang kedua ini adalah setiap kelompok mencari tahu apa saja alat transportasi yang ditemui di masyarakat di kehidupan sehari-hari atau yang kalian tahu. Kemudian dicatat atau dicari tahu sesuai kolom. Di situ ada kolom ya. Jadi ada 3 kolom sesuai jenisnya. Ada darat, udara, dan laut. Nah, kira-kira transportasi darat apa saja? Transportasi udara apa saja? Transportasi laut apa saja? Begitu ya. Baik. Jika sudah, nanti dikumpul ke Ibu Dia, nanti Ibu Dia akan koreksi. Sembari mengerjakan, Ibu Dia akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Halo anak kelas 4, bagaimana tugasnya? Apakah sudah selesai? Iya, good, bagus. Kelompok 1, 2 sudah selesai. Kelompok 3, 4, dan seterusnya apakah sudah selesai? Oh, sudah juga. Bagus. Yang 2 orang di belakang? Oh, hebat. Ternyata anak Ibu Dia good semua ya. Sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Berarti kalau sudah semua menjawab, berarti anak-anak Ibu Dia sudah paham ya apa saja profesi yang ada di sekitaran kita? Betul, banyak. Termasuk petani juga, itu merupakan sebuah profesi. Nah, sekarang Ibu Dia akan membagikan lembar kertas LKPD-nya yang sudah dibagikan tadi. Kemudian dikerjakan, karena itu adalah pilihan ganda. Silahkan melingkari atau menceklis jawaban yang tepat. Jangan lupa tulis nama di kolom atas sebelah kanan. Begitu jika sudah, nanti silahkan dikumpul kepada Ibu Dia. Nah, kelas 3 dan kelas 4 bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Baik, kalau sudah silahkan dikumpulkan kepada ketua kelas masing-masing dan silahkan dikumpulkan di atas meja Bu Dia. Terima kasih ketua kelas dari kelas 3, terima kasih ketua kelas dari kelas 4. Silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, silahkan sekarang Ibu Dia minta dikemas-kemas yang rapi bukunya, masukkan ke dalam tas, dan silahkan mendengarkan instruksi dari Ibu Dia. Silahkan duduk dengan rapi, tangannya dilipat di atas meja. Good, sudah pintar semua. Selanjutnya, Ibu Dia akan memberikan pertanyaan kepada kelas 3 dan kelas 4 secara bersamaan. Yang tahu boleh angkat tangan mewakili satu dari kelas 3, satu dari kelas 4. Silahkan berdiri dan menjawab pertanyaan yang Ibu Dia berikan. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan dari materi atau pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Dari perwakilan setiap kelas harus ada yang berani mengangkat tangan. Baik, sebelah kanan ada Anissa. Sebelah kiri Ibu Dia, kelas 4, ada Robi. Baik, dimulai dari Anissa terlebih dahulu ya.
Silahkan, Nak. Iya, bagus. Jawabannya sudah bagus. Nanti Ibu lengkapi lagi ya. Silahkan duduk. Bagaimana, Robi? Silahkan. Wah, Robi juga bagus jawabannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran dari kelas 3 tadi merupakan sudah banyak yang sudah dipelajari tadi ya? Iya. Tadi Anissa menjawab bahwa kegiatan pada hari ini sangat menarik, Bu, karena bisa mengenal beragam alat transportasi. Tahu jenisnya ada 3, ada apa saja Anissa? Ada darat, udara, dan laut. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda dan beragam jenisnya. Begitu, sedangkan yang Robi jawab tadi sudah good. Robi menjawab bahwa profesi itu sangat penting. Profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang perlu dianut dan profesi bisa dijumpai di mana saja. Salah satunya Ibu Dia. Ibu Dia sebagai guru dijumpai di sekolah. Tugasnya adalah belajar dan mengajar. Nah, sedangkan contohnya Robi tadi itu polisi. Biasa dijumpai di lampu lalu lintas. Kemudian bertugas sebagai mengatur lalu lintas maupun tilang menilang, begitu. Nah, kesimpulan kali ini sudah sangat jelas ya. Anak kelas 3 sudah hebat, anak kelas 4 sudah hebat, sudah good menjawabnya. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai, silahkan lipat tangannya dan tutup matanya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas kegiatan pada hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. See you next time. Bye-bye.